Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz di channel Profit, channel Fibonacci Internasional. Ya Sobat Trader, ini sudah tanggal 9 Agustus tahun 2020. Hari ini hari Minggu. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwasanya hari Minggu itu adalah saat yang tepat untuk kita memprediksi kira-kira di hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2020, market akan bergerak kemana. Nah, sebelum kita memprediksi, kita coba lakukan review dulu kira-kira untuk channel yang sudah saya upload 2 minggu yang lalu masih bisa digunakan atau tidak. Nah, ini video saya terakhir, itu judulnya adalah prediksi forex mingguan tanggal 27 sampai 31 Juli. Nah, ini di deskripsi. Kita coba bisa download. Nah, kita buka. Nah, ini halamannya terbuka. Kita mulai dari yang pertama ya, kita mulai dari Australia Dollar. Kemudian kita lakukan pengunduhan. Nah, ini Australia Dollar kita buka. Chartnya kita buka, kemudian dari chartnya ini templatenya kita load. Di dalam download, nah ini yang terbaru, yang today Australia Dollar. Nah, ini Australian Dollar kalau kita perhatikan dari Fibo channelnya, ini kita perhatikan bahwasanya di minggu yang lalu Australian Dollar bergerak di dalam relnya. Artinya pergerakannya tidak lepas dari channel yang sudah saya buat di tanggal 12 Juli. Jadi ini sudah saya buat hampir sebulan yang lalu dan ternyata memang masih tetap akurat. Nah, saat ini kondisinya Australia Dollar sedang melakukan testing di level yang merah yang bagian bawah, dan kemudian closingnya itu sudah di luar dari rel. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau dalam posisi seperti ini market itu nantinya bergerak kemana? Nah, kondisi seperti ini itu sudah beberapa kali terjadi ya sobat. Ini sudah terjadi di tanggal 13 Juli, kemudian tanggal 16 Juli, 17 Juli, dan 3 Agustus. Nah, kalau kita lihat itu melakukan testing di merah yang terakhir, dan kemudian dia melakukan penembusan, ini belum tentu ini break sobat. Jadi kesimpulannya, kalau melihat dari histori yang lalu, dari tanggal-tanggal ini seperti saya tunjukkan di kursor, kemudian hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, yang terbaik adalah buy Australian Dollar. Nah, pada saat kita lakukan buy di sini, paling tidak sobat trader, kalau besok misalkan terbuka di sini, stop lossnya minimal adalah 50 pips. Itu minimal ya sobat trader, untuk menghindari bocor-bocor halus. Nah, itu untuk Australian Dollar. Jadi Australian Dollar untuk hari Senin tanggal 10 Agustus yang terbaik adalah kita lakukan posisi buy. Nah, kemudian kita cek yang kedua, kita cek euro. Kita lakukan pengunduhan untuk euro. Ini chart euro kita buka, kemudian templatenya kita load. Nah, ini yang download hari ini untuk euro. Nah, ini sobat trader. Jadi ini adalah rel untuk euro, dan ternyata memang sudah 2 minggu ini, atau mungkin bahkan dari tanggal 2 Juli sampai dengan 6 Agustus, sudah 1,5 bulan euro masih tetap berada di relnya. Tapi relnya ini memang betul, ini relnya lebih, range-nya lebih panjang. Nah, kita ingat kalau aturan main dari euro seperti apa. Jadi intinya bahwasannya kalau misalkan market itu ada di areal 261,8 sampai dengan 361,8, ini 361,8, ini 261,8, yang terbaik kita wait and see atau kita melakukan posisi sell.
dan stop lossnya pada saat mencapai 361,8 adalah di belakang garis yang belakangnya ini. Garis yang belakang ini adalah 461,8. Artinya apa? Kalau sobat trader di minggu yang lalu mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan di channel Fibonacci Internasional, ini sudah profit. Profitnya lumayan sobat. Kalau sobat trader sempat sell di 261,8, kemudian sell lagi di 361,8, itu sudah profit sekitar 100 pip. Itu saya lihat itu 110 pip. Saya pikir cukup ya kalau 110 pip. Nah, ini channel untuk euro masih akurat. Nah, euro sedang berada di area titik overbought, sehingga yang terbaik euro untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 ya. Tanggal 14 Agustus tahun 2020 yang terbaik adalah kita mencari areal yang aman untuk melakukan sell. Jadi ini sedang masuk di areal sell area. Tetap jadi catatan ya sobat trader, kalau misalkan market itu mencapai sell area, open posisi yang long. Karena apa? Ini buy, ini udah cukup ketinggian dan sangat beresiko. Resikonya apa? Resikonya adalah terjadinya koreksi. Nah, kesimpulannya kalau untuk tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus besok, kalau kita melakukan posisi buy di euro, itu sangat riskan, sangat beresiko, karena euro kemungkinan besar akan melakukan koreksi yang panjang. Nah, kemudian setelah euro kita coba cek lagi untuk gold. Gold kita download ya sobat trader ya. Kita download sampai selesai. Kemudian goldnya kita buka. Gold. Nah, ini mata saya nggak terlalu bisa ngelihat ini gold. Oh, ini gold. Cat, kemudian template, kita load template. Ini hasil downloadannya, ini untuk gold yang today. Nah, ini gold. Nah, ini gold sudah di luar batas. Kalau kita perhatikan setelah kita download, gold itu luar biasa sekali pergerakannya, seperti ngamuk ke atas terus. Jadi gold itu sudah lepas dari relnya. Artinya apa sobat? Sebenarnya rel yang kita buat di tanggal berapa ini? Tanggal 9 Juli itu bukan berarti nggak akurat. Kalau kita perhatikan, kita buat tanggal 9 Juli, kita perhatikan gold sempat melakukan koreksi ke areal ini, kemudian bergerak naik terus tanpa batas, tanpa stop, non stop. Gold melakukan pergerakan ke atas, melakukan rally untuk bullish. Nah, ini sudah lepas dari relnya, sehingga untuk gold posisi market tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus harus kita lakukan perubahan untuk gold. Kita coba lakukan pergeseran untuk gold. Wow, luar biasa. Melihat pergerakan yang begitu panjang ke atas, kita gunakan time frame yang H4. Jadi ini kita mau buat gold ya sobat trader. Pada prinsipnya dalam kita melakukan pembuatan Fibo channel, itu Fibo channel itu akan berlaku di semua time frame. Artinya apa sobat? Kalau sobat trader menggunakan time frame panjang, otomatis cut loss-nya juga besar. Kemudian taking profitnya juga besar. Kalau misalkan kita menggunakan time frame yang pendek, misalkan kita gunakan M15, otomatis cut loss-nya juga lebih pendek, kemudian taking profitnya juga lebih. Channel digambar oleh siapapun,
siapapun yang menggambar pasti hasilnya beda-beda karena acuannya itu tidak sama. Artinya ada yang menggunakan M15, ada yang menggunakan weekly, ada yang mungkin yang menggunakan monthly. Nah, ini kita melihat pergerakan seperti ini kita gunakan weekly ya sobat ya. Paling tidak yang jadi gambaran itu adalah 5 garis ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi patokan. Ini sebagai patokan swing low untuk pergerakan weekly. Kita coba ya, kita tes akurasinya nanti seperti apa. Nah, ini kita tes. Nah, ini weekly. Nah, ini kalau kita perhatikan ini harusnya pas. Kita coba lakukan pembesaran supaya lebih akurat lagi. Ini pas ya sobat. Ini pas. Nah, kalau kita perhatikan dari penggambaran weekly, ini gold itu sedang berada di suatu areal yang sangat baik untuk melakukan posisi buy. Kenapa? Karena kalau kita lihat aturan main di Fibo internasional, bahwasannya garis merah ini adalah garis yang terbaik untuk melakukan buy step 1. Kemudian nanti ini adalah garis yang terbaik untuk melakukan buy di step 2, garis merah yang bawah. Dan saat ini gold sedang memasuki areal yang sangat baik untuk mengambil posisi buy. Nah, sobat trader bisa lakukan buy pada saat open besok. Kalau open besok sempat menyentuh garis merah ini, sobat trader bisa melakukan posisi buy. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di areal ini. Nah, di daerah sini. Nah, nanti di sini juga bisa diambil buy lagi. Nah, itu sobat. Gold sedang berada di fase yang terbaik untuk melakukan buy untuk kondisi tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2020. Sedang baik-baiknya untuk kita lakukan posisi buy. Ini gold pergerakan weekly. Makanya template-nya kita simpan sebagai weekly. Sorry, ini template-nya ya. Template-nya kita simpan. Kita simpan di mana ya? Kita simpan aja di dokumen aja, biar nanti mudah mencari. Gold underscore weekly underscore 10 sampai dengan 14 Agustus 2020. Nah, ini untuk memudahkan. Artinya apa? Ini adalah gold weekly untuk channel antara tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus tahun 2020. Kita simpan. Nah, ini untuk pergerakan channel untuk weekly. Nah, coba kita buat untuk monthly. Nah, ini saya hanya mencontohkan bahwasannya Fibonacci itu adalah garis yang memiliki relativitas yang bermacam-macam, sehingga sobat trader mau menggambar atau mau melakukan drawing untuk Fibo channel di time frame berapapun itu pasti tetap bagus dan tidak ada salahnya. Nah, ini coba kalau kita buat secara, tadi kan barusan kita buat secara weekly, kita coba secara monthly ya sobat. Fibo channel monthly dari tanggal, otomatis kita ambil garis dari tanggal, nah ini 2 Juli ya, yang paling itu dari 2 Juli Fibo channel. Nah, ini weekly. Nah, penggambarannya seperti ini. Nah, ini weekly. Nah, ini kurang lebih pas ya sobat trader. Coba kita lihat ke belakangnya apakah pas. Masih aneh ya. Kalau masih aneh seperti ini ya kita, meskipun ini kan sudah ke jaring ya, untuk areal 161,8 sampai 100 sudah ke jaring nih. Seharusnya ini benar sobat. Seharusnya ini udah pas. Ini ada pas juga nih.
Kalau gitu pas ya sobat. Coba kalau kita buka di H4 seperti apa. H4 juga pas. Kalau H4 bisa kita tarik lagi ke belakang sini. Nah ini H4 semakin terlihat bahwasannya memang penggambaran kita sudah pas. Nah kira-kira seperti inilah. Kalau dari sudut pandang monthly, gold memang saat ini sedang berada di areal terus melakukan pergerakan ke atas sampai dengan melakukan testing di 261,8. Tapi sobat trader, kalau memang untuk melakukan posisi long yang terbaik, sobat trader ngambil yang untuk monthly, artinya sobat trader bisa melakukan buy di garis merah ini atau garis merah ini. Nah kalau untuk weekly ya memang kita langsung ngambil posisi buy pada saat open besok, mau open di sini atau mungkin open di sini, ya kita ambil posisi buy memang bagus sekali. Jadi kalau secara monthly memang gold lebih baik kita ngambil posisi pada saat melakukan testing di garis merah ini. Kalau secara short artinya tidak terlalu long, kita menggunakan garis Weibo yang weekly, ya paling tidak besok begitu open langsung ambil posisi buy. Nah ini untuk gold ya. Gold kita weekly-nya juga kita simpan lagi itunya, template-nya. Save template dari dokumen ya. TPA gold. Nah ini kita rubah template-nya jadi mon. Mon itu artinya monthly ya. Nah ini kita simpan. Nah ini untuk gold. Kemudian kita coba download lagi untuk GU. GU kita download. Nah ini kita coba buka GU. Sudah kita download, kemudian kita load template-nya, kita load. Nah ini GU seperti ini kondisinya. Ini GU warnanya biru ya, kita rubah dulu warnanya jadi putih. Nanti kalau di layar kadang-kadang beberapa handphone garisnya jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini kalau kita lihat sekilas ini memang terlihat bahwasannya GU juga bukan berarti garis yang sudah kita buat salah, tapi memang GU itu sudah melewati batasan yang sudah kita buat ya. Batasan yang sudah kita buat itu adalah melakukan posisi sell di 261,8 dan 361,8. Nah ini jelas kalau kita menggunakan sell di areal itu, ya memang kalau kita melakukan dua kali posisi di sini kita sempat profit ini. Kalau kita misalkan sell di 261,8 kemudian sell lagi di sini, ya kita tetap profit. Tapi kalau kita berharap long, ya memang jadinya cut loss ya sobat. Karena apa? Karena kita lihat ini pound sterling sudah over. Kalau sudah over ya kita lakukan revisi ya. Kita lakukan revisi untuk channelnya. Ini udah over sekali nih karena udah melewati 261,8 dan 361,8. Ini mirip sekali dengan gold, sudah over sobat. Karena over kita coba buat lagi, kita gambar lagi Weibo channelnya. Kita yang pertama kita buat Weibo channel untuk weekly ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau weekly ini kan kalau kita lihat, kalau kita mau buat Weibo channelnya cukup sulit ya, beda dengan untuk gold. Kalau gold kan terlihat bahwasanya di hari Senin sudah di bawah. Nah kalau kasusnya GU di hari Senin itu malah di atas, sehingga cukup menyulitkan kita untuk melakukan istilahnya itu penggambaran channel berdasarkan garis weekly. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari gaya pergerakannya, gold itu sekarang sedang di fase sideways. Nah ini kalau kita lihat ini kan turun di sini nggak kuat, kemudian balik lagi di sini kelihatan nggak kuat. Nah di sini nggak kuat, kemudian sudah mulai ngangkat lagi ke atas. Nah kalau misalkan sobat trader melihat besok bahwasannya gold
open di areal ini, melihat pola pergerakan sideways ini, sobat trader di tanggal 10 Agustus besok kalau misalkan sempat melakukan testing di areal ini, ya sobat trader ambil posisi buy. Kalau melakukan testing di areal ini, sobat trader mengambil posisi sell. Jangan lupa setiap kali buy atau sell, manajemen resiko adalah nomor 1. Artinya market jangan dilawan, market harus kita batasi. Resiko berapa yang berani kita tempatkan pada saat mengambil posisi open. Kemudian besaran resiko dan besaran profit itu minimal adalah 1:1. Nah ini sobat, untuk tanggal 10 Agustus besok kita lihat bahwasannya pound sterling itu sedang melakukan fase sideways. Sideways-nya nggak main-main, sideways-nya adalah sideways weekly. Tidak kuat di sini kemudian ke atas sehingga sudah membentuk garis V terbalik, kemudian V yang begini. Kemudian sudah mulai berbalik V yang seperti ini. Ini betul-betul sudah menunjukkan bahwasannya pound sterling sedang di fase sideways atau keraguan-raguan. Jadi sobat, kalau kita nggak bisa menggambar untuk posisinya weekly, kita coba lakukan penggambaran untuk posisi monthly ya. Monthly ini kalau kita lihat ini dari tanggal 1 Juli berarti di sini. Kita buat garis Fibo-nya untuk monthly. Nah ini kita buat garis Fibo untuk monthly. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi prinsipnya kita gambar di time frame berapapun, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Artinya Fibonacci itu bisa cocok di semua time frame. Jadi time frame itu adalah relatif. Nah ini kita paskan. Nah kira-kira seperti ini sobat. Nah kalau gambar Fibo channel weekly-nya seperti ini, kalau kita perhatikan untuk tanggal 10 Agustus besok, GU sedang berada di posisi yang terbaik untuk melakukan posisi buy. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya GU itu sedang sideways. Nah sekarang itu ternyata yang sedang dilakukan testing adalah area yang terbaik untuk buy. Artinya apa? Pada saat GU tanggal 10 Agustus besok melakukan testing di garis merah ini, saya sarankan sobat trader mengambil posisi buy. Kalau buy di sini, nanti cut loss-nya paling enggak di areal di bawah ini. Kemudian di garis merah ini kita juga, sobat trader juga coba lagi untuk buy. Kenapa? Karena memang aturan dari Fibo internasional ini bahwasannya kalau kita buy atau sell itu kita memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan satu itu adalah alternatif satu. Skenario satu itu adalah garis merah yang di sini. Skenario kedua adalah garis merah di sini. Kalau memang dua garis ini sudah tembus, ya sobat trader harus berani cut loss. Nah itu sobat trader untuk GU, kita simpan ya. Kita simpan dulu, tapi sebelum kita simpan kita teliti dulu. Nah ini kalau kita lihat ke belakang memang sudah cukup cocok ya sobat ya. Kita lihat ini tembusannya kelihatan, ini ada sebuah support secara miring di sini juga. Nah ini, tapi ini lebih baik kita geser dikit. Nah ini sobat. Jadi untuk GU yang kita pakai adalah channel yang dibuat berdasarkan time frame weekly. Kita tidak gunakan untuk posisi time frame yang berdasarkan monthly. Kita tidak bisa gunakan untuk yang weekly karena yang weekly terlihat sulit untuk kita buat channelnya. Kita save template. Nah paling tidak nanti kita lihat ini GU. Nah ini biar ini ya, GBP/USD. Nah udah kita simpan sobat. Kalau sudah kita simpan, tinggal kita tempatkan di, kita masukkan di itu ya sobat.
kita masukkan. Kita masukkan di mana? Kita masukkan di sini. Nanti sobat trader bisa memanfaatkan lagi. Oh, nggak masuk ya. Ya sudah, nanti kita coba ini. Ini untuk GU, kemudian kita masuk ke pair selanjutnya sesuai dengan ini. Itu adalah ini pair bonus ya, UJ ya. UJ, kita coba cek UJ. Kita lakukan testing untuk UJ. UJ itu USP JPY. Coba kita templatenya kita load. Nah, ini UJ. Nah, ini sobat trader. Nah, UJ untuk saat ini sedang memasuki fase sell area. Jadi untuk UJ tidak ada yang kita revisi karena UJ masih ada di relnya. Relnya adalah rel menurun, dan penurunan ini memang sebuah kesempatan. Kenapa saya bilang sebuah kesempatan? Karena memang yen saat ini sedang berada di fase bearishnya. Ini sedang berada di sell area, sehingga pada saat tanggal 10 Agustus yen open, paling tidak open di areal ini atau mungkin di areal ini atau di tempatnya sini, sobat trader bisa mengambil posisi sell dengan cut lossnya di belakang garis yang merah ini. Nanti di garis yang merah ini sobat trader bisa melakukan sell lagi, dengan harapan bahwasannya UJ atau USD JPY akan melakukan testing kembali lagi ke low di minggu yang lalu. Nah, itu sobat beberapa pair yang sudah kita lakukan. Memanjang, kita coba buat suatu kesimpulan ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama kita lihat Australian dollar. Nah, Australian dollar ini adalah channel yang sudah saya buat dari tanggal berapa nih Australian dollar? Dari tanggal 12 Juli dan sampai dengan pertengahan Agustus ini masih bisa kita gunakan. Australian dollar sedang dalam fase yang terbaik untuk melakukan buy. Jadi sobat trader bisa buy Australian dollar besok di hari Senin. Cut loss-nya minimal itu paling tidak itu adalah 50 pips. Kemudian kita lihat euro. Euro ini channelnya adalah channel panjang, ini adalah channel long, dan saat ini euro sedang berada di fase, kalau secara jangka panjang memang seharusnya euro itu melakukan koreksi yang panjang ke bawah. Tapi sobat trader kalau melihat pergerakan seperti ini untuk secara short term, sobat trader pada saat melakukan testing di low atau di areal garis ini, sobat trader bisa melakukan posisi buy. Jadi untuk tanggal 10 Agustus besok sobat trader bisa buy di sini, tapi kalau kita melihat aturan dari Vibo Internasional bahwasannya 261,8 areal ini dan 361,8 adalah areal sell. Paling tidak kalau menemukan titiknya di 361,8 kita harus berani mengambil posisi sell, dengan harapan euro akan melakukan koreksi sampai dengan garis merah ini dan kita buy lagi. Nah, gold, kita masuk ke gold. Gold saat ini sedang berada di areal yang over, sehingga garis untuk gold kita revisi. Nah, ini gold kita revisi ya, berarti kita delete. Nah, ini gold, delete nya yang mana nih, menu delete nya. Oke deh, nanti kita coba ini ya. Jadi intinya sobat, kita untuk gold ini sedang berada di fase yang terbaik secara weekly untuk kita mengambil posisi buy. Ini adalah buy skenario 1, ini adalah buy skenario 2, ini adalah areal stop loss untuk gold. Nah, ini kita gold secara long, ini kita ambil garisnya secara monthly. Ini diambil dari swing low-nya tanggal 1 Juli sampai dengan saat ini. Memang gold sedang berada di fase terus bergerak ke atas karena memang garis yang dikejar di 261,8 atau 361,8 masih cukup jauh. Mengingat pergerakan gold yang ringnya sangat panjang, sobat trader,
Yang terbaik untuk melakukan posisi buy adalah pada saat melakukan testing di suatu level support atau resisten yang terkuat. Nah, memang kalau secara monthly yang terbaik ya memang pada saat melakukan sentuhan di garis merah yang ini. Kalaupun garis merah yang ini dan garis merah yang ini memang bagus juga, cuman sangat beresiko. Artinya apa? Kalau sobat trader ngambil terlalu tinggi di garis ini dan garis ini, nanti stop lossnya jadi sangat panjang dan seringkali ditabrak cut loss. Artinya apa? Kalau kita mengambil posisi gold, yang terbaik ya kita menanti sampai dengan garis merah. Nah, seperti kalau kita lihat gambaran secara short termnya, secara weekly, ya memang hari Senin besok gold sedang berada di fase atau area terbaik untuk kita buy. Nah, kita masuk pair selanjutnya untuk kesimpulan kita di pound sterling. Tadi pound sterling juga kita sudah kemukakan bahwasannya pound sterling itu pergerakannya over, sehingga template yang sudah kita buat kita harus revisi. Nah, saat ini setelah dilakukan revisi, hasilnya seperti ini. Ini adalah revisi untuk weekly. Secara weekly pound sterling sekarang sedang berada atau mendekati area yang terbaik untuk posisi buy, sehingga tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus besok sobat trader tunggu sampai gold menyentuh atau melakukan testing di garis merah 1 untuk skenario 1 buy dan skenario 2 buy di area garis merah yang ini. Untuk UJ juga sobat ini sedang berada di area terbaik untuk sell. Sobat trader bisa melakukan sell langsung besok begitu open tanggal 10, kemudian sell lagi di sini dan cut loss di area ini. Nah, itu sobat trader beberapa perkiraan atau prediksi market berdasarkan Fibo Channel. Nah, kesimpulan yang paling utama, kesimpulan yang paling sangat penting di dalam channel Fibo Internasional ini, meskipun kita sudah sampaikan bahwasannya Fibonacci Channel adalah salah satu tools standar MT4 yang memiliki tingkat akurasi yang saya pikir sangat tinggi sobat trader. Bahkan saya memperhatikan seringkali Fibo Channel kalau kita lakukan penggambaran yang betul, itu tingkat akurasinya bisa mencapai 80%. Tapi sekali lagi sobat trader, pada saat sobat trader melakukan action dengan menggunakan Fibo Channel, yang perlu diingat itu bukan bagaimana cara terbaik buat menggambar. Yang perlu diingat adalah batasan resiko sobat trader. Sobat trader harus betul-betul mempertimbangkan setiap kali mau entry, itu probabilitas untuk profit berapa persen harus kita pertimbangkan. Probabilitas untuk mendapatkan resiko, kira-kira kita cut loss, itu berapa pips juga harus kita timbang. Intinya apa sobat trader? Melihat tingkat akurasi yang begitu baik, Fibo Channel itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan, bukan sebuah kepastian. Banyak saya bertemu dengan trader-trader yang memiliki tingkat prediksi, tingkat akurasi di atas 60%, bahkan sampai 80%. Tapi mereka seringkali margin call. Kenapa sobat? Karena mereka itu menganggap bahwasannya teknik yang sudah dikuasai itu adalah dewa, sehingga pada saat apa yang sudah dikuasai itu tidak sesuai dengan harapan, trader tersebut tidak mengerem dengan cut loss atau dengan batasan resiko yang sudah ditetapkan di awal, tapi hanya berdoa dan berharap bahwasanya market akan kembali dalam kondisi seperti apa yang dia perkirakan. Di video-video saya sebelumnya, ingat sobat trader, saya selalu mengingatkan bahwasanya market itu kejam sobat. Market itu tidak pernah memberikan kita belas kasihan. Pada saat market itu terus bablas ke atas, market betul-betul tidak akan ada ampunan. Bahkan kalau kita perhatikan di sini gold contohnya, kebayang nggak sobat trader kalau misalkan sobat trader sell di tanggal 23 April, atau mungkin sell nggak usah jauh-jauh di tanggal yang paling dekat ya, tanggal 7 Juli sell, sampai dengan saat ini gold tidak pernah turun. Saya yakin banyak sekali yang cut loss atau mungkin margin call dalam posisi seperti ini.
Mereka menganggap bahwasannya market pasti akan koreksi. Ternyata apa? Ternyata tidak pernah koreksi. Sehingga saya bilang market tidak mengenal belas kasihan, market sangat kejam. Oleh karena itu sobat trader harus membatasi. Batasan risiko yang paling penting dalam kita melakukan action trading. Dengan manajemen risiko yang baik, dengan taking profit yang konsisten, artinya kita memenuhi hukum 1:1, saya yakin sobat trader pasti akan mendapatkan profit yang konsisten. Itu aja sobat trader video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sukses, salam profit. Sampai jumpa.